Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, dimanapun Anda berada saat ini, mari bersama-sama kita datang beribadah kepada Tuhan. Kita mau belajar kembali firman Tuhan, namun sebelumnya kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini kami boleh bertemu kembali dalam di YouTube ini. Kami mau bersama-sama beribadah, kami mau bersama-sama belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan berbicara setiap pribadi, berbicara dalam setiap keluarga, dan hamba-Mu juga yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Tuhan, pakai hamba-Mu ini dengan urapan yang baru, dengan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita akan belajar kembali firman Tuhan. Judul firman Tuhan buat kita adalah Keluargaku Diberkati Tuhan. Mari bersama-sama kita melihat dalam kitab Keluaran pasal 25 ayat 8 sampai dengan 10. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu, sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya. Demikianlah harus kamu membuatnya. Haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Kita hari ini melihat di dalam kitab Keluaran, umat Israel mendapatkan sebuah perintah daripada Allah untuk membuat sebuah tempat yang dikhususkan, dan tempat itu adalah bicara tentang tabut Allah. Apa itu tabut Allah? Tabut Allah adalah bukti kehadiran Tuhan bagi umat Israel, bagi orang Israel. Dan ini adalah inisiatif Tuhan yang begitu rindu untuk selalu hidup dekat dengan umat pilihannya. Karena itu tabut Allah itu memiliki dimensi ukuran panjang, lebar, dan tinggi seperti yang Allah mau. Panjangnya 114 cm, tingginya 70 cm, lebarnya 70 cm. Bahkan kayu yang digunakan pun adalah kayu penaga, sejenis kayu akasia pada saat ini. Dan tabut itu dilapisi dengan emas murni. Tabut ini adalah tempat untuk menyimpan benda-benda yang dikhususkan, bahkan dianggap sangat penting. Di dalam tabut Allah itu tersimpan 2 loh batu yang ditulis oleh tangan Allah sendiri, dan berisi tongkat Harun bertunas dan buli-buli emas berisi mana. 3 benda ini adalah benda yang ada di dalam tabut Allah. Dan lain waktu kita akan membahas secara khusus tentang 3 benda ini yang ada di dalam tabut Allah. Namun hari ini yang ingin saya sampaikan buat kita, dan kita mendapatkan sesuatu prema dari pembacaan kita hari ini, adalah kenyataannya tabut Allah itu tidak selama-lamanya ada di tengah-tengah umat Tuhan, ada di tengah-tengah orang Israel. Mereka harus berjuang untuk mengambilnya dan membawanya kembali ke Yerusalem. Karena tabut Allah itu dalam 1 Samuel pasal 4 ayat 10 sampai dengan 11, di situ tercatat bahwa bangsa Filistin merampas tabut Allah itu.
Israel saat itu kalah berperang dengan bangsa Filistin. Dan Filistin merampas tabut Allah itu dan membawanya ke Asdod. Saudara bayangkan baik-baik bahwa ternyata tabut Allah yang begitu sangat dikhususkan oleh umat Tuhan, oleh umat Israel, itu harus begitu saja dirampas oleh bangsa Filistin, bangsa yang tidak percaya kepada Allah Israel, lalu dibawa ke Asdod. Dan di Asdod tabut Allah itu diletakkan sejajar dengan Dagon, yaitu dewa mereka. Akibatnya kepala Dagon dan kedua tangannya itu terpenggal. Coba perhatikan baik-baik, bukankah ini kekuasaan Tuhan, kedahsyatan Tuhan yang ingin menunjukkan bahwa Allah Israel tidak dapat disejajarkan dengan Allah bangsa-bangsa lain. Dan ketika itu juga mereka mendapati bahwa Dagon itu terjatuh. Lalu mereka akhirnya memindahkan tabut Allah itu dari Asdod menuju kepada Gad. Di dalam 1 Samuel 5 ayat 8 sampai dengan 9, ketika tabut Allah itu dipindahkan dari Asdod lalu ke Gad, di Gad ternyata mereka pun mendapati musibah, mendapati masalah karena di situ ada tabut Allah. Jadi terjadi penyakit borok-borok melanda Gad. Mereka harus mengalami musibah ini. Akhirnya bangsa Filistin pun melihat, penduduk Gad melihat bahwa ini tidak akan bisa dibiarkan berlama-lama. Tabut Allah tinggal bersama dengan kita. Dan akhirnya mereka pun memindahkan tabut Allah kembali. Bayangin, sekali lagi ingat baik-baik, dari Asdod ke Gad, lalu sekarang pindah ke Ekron. Dan di Ekron, di situ dikatakan bahwa mereka pun dilanda ketakutan karena datangnya maut atas mereka. 1 Samuel pasal 5 ayat 10 sampai dengan 12. Jadi 7 bulan lamanya tabut Allah itu ada di tengah-tengah bangsa Filistin. Ini bukanlah waktu yang singkat, ini adalah waktu yang cukup lama. Apalagi mereka harus mengalami begitu rentetan musibah karena ada tabut Allah di tengah-tengah mereka. 1 Samuel pasal 6 ayat 1 katakan, setelah 7 bulan lamanya tabut Tuhan itu ada di daerah orang Filistin. Akhirnya dalam 1 Samuel pasal 6 ayat 18 sampai dengan 19, bangsa Filistin mengembalikan tabut Allah ke Israel dan mereka berhenti di Bet-Shemesh. Kenapa mereka berhenti di Bet-Shemesh? Karena waktu itu mereka menggunakan kereta baru untuk mengangkat tabut Allah. Dan di situ ada 70 orang mati seketika hanya karena ingin melihat isi daripada tabut Allah. Peristiwa ini sangat mencekam pada waktu itu. Sekali lagi bangsa Filistin harus mengalami begitu banyak musibah dan mereka tentunya tidak pernah terbesit dalam pikiran mereka kenapa mereka harus mengalami musibah, mengalami bencana karena kehadiran tabut Allah. Dan akhirnya tabut Allah pun dipindahkan lagi ke Kiryat Yearim. Di sana di atas bukit tinggallah kediaman Abinadab. Dan tabut Allah itu berada di rumah Abinadab dalam waktu yang cukup lama. 1 Samuel pasal 7 ayat 2. 20 tahun lamanya tabut Allah itu tinggal di rumah Abinadab. Sejak saat itu tabut itu tinggal di Kiryat Yearim. Berlalulah waktu yang cukup lama, dikatakan begitu, yakni 20 tahun. Dan seluruh kaum Israel
mengeluh kepada Tuhan. Kita lihat ya, dikatakan di sini, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Kehadiran tabut Allah ternyata tidak mendatangkan sukacita buat mereka, bagi umat Tuhan. Namun dikatakan bahwa setelah 20 tahun mereka tinggal bersama dengan tabut Allah, yang harusnya di situ Allah hadir, namun nyatanya mereka bersungut-sungut, mereka mengeluh kepada Tuhan. Apa yang terjadi sebenarnya dengan umat Tuhan ini? Dan akhirnya tabut Allah itu pun mulai dikembalikan ke Yerusalem dari rumah Abinadab yang ada di puncak bukit turun ke bawah. Dalam 2 Samuel 6 ayat 3 sampai dengan 8, di situ mereka menggunakan kereta baru untuk membawa turun tabut Allah dari bukit yang sangat tinggi itu. Dan Alkitab mencatat Usa terbunuh ya, karena mencoba mencegah supaya tabut Allah itu tidak terjatuh. Dan ini membuat Daud marah kepada Tuhan. Coba kita lihat dalam 2 Samuel pasal 6 ayat 6 sampai dengan 8. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya, karena lembu-lembu itu tergelincir. Niatnya baik, tapi nyatanya itu tidak benar di hadapan Tuhan, di hadapan Allah. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa. Lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu, kelalaiannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Niat baiknya Daud untuk membawa tabut Allah kembali ke Yerusalem, sekali lagi di sini dikatakan ternyata Daud malah marah kepada Tuhan. Niat baiknya seperti seakan-akan tidak direstui oleh Tuhan. What's wrong? Apa yang salah? 2 Samuel pasal 6 ayat 9 sampai dengan 11. Kalau kita membacanya di situ, ya, tabut Allah itu akhirnya tidak langsung dikembalikan ke Yerusalem. Tapi tabut Allah itu akhirnya dipindahkan terlebih dahulu ke rumah Obed-Edom. Dan di rumah Obed-Edomlah selama 3 bulan Allah memberkati keluarga Obed-Edom. Coba lihat dalam 2 Samuel pasal 6 ayat 9 sampai dengan 11. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan. Lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom seisi rumahnya. Kalau saya bisa tafsirkan, seisi rumah Obed-Edom. Kalau dia punya peliharaan ternak, lembu, sapi, kambing, domba, itu pun diberkati oleh Tuhan. Adonan mereka, makanan mereka, anak-anak mereka, ya keturunannya yang tinggal bersama dengan Obed-Edom diberkati Tuhan, melimpah-limpah. Kenapa bisa mendapatkan berkat Tuhan? Karena keluarga Obed-Edom menerima tabut Allah. Hanya 3 bulan mereka mendapatkan berkat Tuhan. Ingat waktu tabut Allah 20 tahun ada di rumah Abinadab, mereka tidak mendapatkan berkat Tuhan. Sebaliknya mereka malah bersungut-sungut, mereka mengeluh kepada Tuhan. Kenapa tabut
Allah itu harus tinggal bersama-sama dengan kami. Akhirnya berita tentang keluarga Obed Edom diberkati Tuhan dengan dahsyatnya, dengan luar biasanya. Daud mendengar sampai kepada telinganya Daud. Dan akhirnya dalam 2 Samuel pasal 6 ayat 12 sampai dengan 23, kita menemukan di situ bahwa tabut Allah pun akhirnya dibawa ke Yerusalem, namun dengan cara yang benar, bukan dengan menggunakan kereta yang baru, tapi dengan cara diusung. Itulah syaratnya sebenarnya, tabut Allah dipindahkan dengan cara diusung, bukan dengan cara diletakkan di kereta yang baru. Waktu dibawa turun dari rumahnya Abinadab di atas bukit, lalu akhirnya tergelincir, hampir jatuh, dan Uza menjamahnya, dan seketika itu juga mati. Tabut Allah dilanjutkan pindah ke Yerusalem. Karena apa? Raja Daud mendengar keluarga Obed Edom diberkati oleh Allah. 2 Samuel pasal 6 ayat 12 katakan, diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed Edom ke kota Daud dengan sukacita. Dia tidak marah-marah lagi kepada Tuhan. Dia tidak lagi menyalahkan Tuhan, namun Daud bersukacita. Kenapa? Karena ternyata tabut Allah itu mendatangkan berkat bagi keluarga Obed Edom, dan dia pun percaya bahwa ketika tabut Allah dipindahkan ke Yerusalem, maka Tuhan juga pasti akan memberkati Daud beserta dengan keturunannya, bahkan dengan umat pilihan Tuhan. Memang hari ini tabut Allah secara fisik tidak bersama-sama dengan kita di dalam keluarga kita, di tengah-tengah keluarga kita. Tabut Allah secara fisik, kotak yang isinya 3 benda penting itu tidak bersama dengan kita saat ini. Namun percayakah saudara bahwa saat ini pun Tuhan ada di tengah-tengah keluarga kita? Dari mana kita percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan keluarga kita? Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai dengan 17. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yang ada bersama dengan kita saat ini bukanlah tabut Allah secara fisik, tapi Holy Spirit, Roh Kudus yang tinggal dalam hidupku dan hidupmu. Dan Tuhan mau memberkati kita kalau kita tahu aturan mainnya, tahu caranya, bukan dengan cara kita, tapi dengan cara Tuhan. Daud mencoba menggunakan caranya Daud untuk membawa tabut Allah itu turun dari rumah Abinadab dengan kereta baru. Namun itu dicela, tidak disukai oleh Allah. Allah mau caranya dengan menggunakan cara Allah, mengusungnya tabut Allah itu. Dan Allah pun demikian dalam hidup pribadi kita dan keluarga kita. Dia mau berkati hidup saya dan hidup saudara, hidup keluarga kita. Tapi ikuti caranya Tuhan. Apa cara Tuhan? Yang pertama, orang-orang yang tidak dapat merasakan kehadiran Tuhan itu seperti bangsa Filistin. Karena mereka tidak mengenal Tuhan dengan benar, karena mereka tidak percaya kuasa Tuhan, maka mereka mencoba mensejajarkan Tuhan dengan yang lainnya. Keluaran 20 ayat 3 sampai dengan 5 katakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Mungkin saat ini kita tidak menyembah patung,
Tapi yang kita lakukan apa? Ada nomor kesekian yang Tuhan menjadi bagian tidak penting dalam hidup kita. Pekerjaan menjadi nomor satu, hobi menjadi nomor satu, karir menjadi nomor satu, sampai kita punya waktu-waktu khusus datang beribadah pun kita tidak lagi lakukan. Hanya karena apa? Tadi mengejar karir, mengejar reward, mengejar apresiasi dari manusia. Kita lupa untuk kita mengandalkan Tuhan, mengikuti cara-cara Tuhan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, yang mau Allah sampaikan buat kita hari ini juga adalah ada dua tadi dikatakan. Yang pertama, ada orang yang tidak bisa merasakan Tuhan, mengalami Tuhan. Namun yang kedua, ada orang yang dapat merasakan kehadiran Tuhan. Seperti keluarga Obed-Edom. Apa yang Obed-Edom keluarganya lakukan? Yang pertama yang dilakukan adalah dia hormat, dia respect. Bahasa Yunani-nya menerangkan kata hormat itu timios. Timios itu artinya berharga, sesuatu yang tinggi nilainya. Bahkan dalam bahasa Ibrani kata hormat digunakan kata kabed. Kabed itu artinya berat, berbobot, berisi penuh. Mazmur 71 ayat 8 katakan, mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Sudahkah kita sepanjang hari ini sungguh-sungguh menghormati Tuhan? Bagaimana cara menghormati Tuhan? Ini loh mulut kita ini. Mulut kita ini harus penuh dengan puji-pujian kepada Tuhan, bukan dengan sungutan tadi seperti umat Israel yang tidak bisa menerima tabut Allah tinggal bersama mereka 20 tahun lamanya. Ayo kita mulai belajar menghormati Tuhan. Dimulai dari perkataan kita, senantiasa mengucap syukur, menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Bersama dengan keluarga kita, suami, istri, anak-anak kita, ajak keluarga kita untuk menaruh rasa hormat yang tinggi kepada Tuhan. Yang kedua yang dimiliki oleh keluarga Obed-Edom adalah mereka rendah hati. Arti nama Obed adalah hamba. Allah senang tinggal di rumah seseorang yang memiliki hati hamba. Amsal 22 ayat 4, ini ayat terakhir buat kita. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Mari milikilah kerendahan hati di tengah-tengah keluarga kita. Saya percaya ketika kita merendahkan hati kita, libatkan Tuhan dalam segala rencana hidup kita, dalam segala pergumulan kita, dalam segala masalah yang kita hadapi. Suami, istri, anak-anak, ayo sama-sama belajar merendahkan hati. Minta belas kasihan Tuhan. Apalagi kita sedang menghadapi COVID-19. Kita tidak tahu kapan ini akan berhenti. Namun satu hal yang menjadi kekuatan kepada kita, orang-orang percaya, ketika kita menaruh hormat kepada Tuhan dan kita merendahkan hati kita kepada Tuhan, saya percaya keluarga kita pasti diberkati Tuhan, pasti dipelihara Tuhan, pasti dilindungi Tuhan. Amin. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Hamba sudah berhenti berkata-kata, tapi hamba percaya Roh Kudus akan menerangkannya lebih lagi dan mengingatkan kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Berkati setiap keluarga Tuhan, berkati setiap suami, istri, berkati setiap anak-anak, berkati orang tua, berkati kami sekeluarga Tuhan. Kami percaya Tuhan pasti berkati keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau hormat, respek kepada Tuhan. Kami mau rendah hati Tuhan, serendah-rendahnya. Kami mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan kasihi di dalam ibadah kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.